Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah Masjid Salahuddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini alhamdulillah kita di penghujung atau di pekan ketiga bulan Zulhijjah ya. Dalam arti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki bulan terakhir ya di dalam kalender Hijriah, bulan Islam, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram yang merupakan bulan pertama di dalam kalender Islam, dan itu ditandai dengan sudah mulai besok ya, tanggal hari Sabtu, maksudnya hari Sabtu itu sudah mulai kepulangan kloter pertama jamaah haji Indonesia. Saya dapat info dari Kemenag ya, Subang, itu kloter pertama itu hari Sabtu. Hari Sabtu jam dini hari pulang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita masuk ke kajian nomor ke-12 ya, yaitu sudah masuk ke surat Al-Asr. Surat Al-Asr yang merupakan surat yang sering kita baca ya, suratnya pendek, terdiri dari 3 ayat, dan ini termasuk surat Makkiyah ya. Artinya surat yang diturunkan di Mekah, dan secara umum surat Al-Asr ini berkaitan dengan waktu, kemudian berkaitan dengan bagaimana orang-orang yang beriman ini supaya tidak rugi gitu ya. Jadi ada 4 sifat yang dijelaskan dalam surat Al-Asr terkait dengan kehidupan ini. Dan surat ini juga menjadi bahan penelitian saya dulu ketika kajian naskah ya, ketika dulu semasa kuliah gitu ya. Skripsi saya judulnya adalah surat ini, Islahud Dzat fi Suratil Asr ya, manajemen perbaiki diri dalam surat Al-Asr. Karena memang sangat luar biasa surat Al-Asr ini. Nanti juga ada beberapa hal ya yang menjadi ya, ini opini ataupun pendapat saya pribadi, kesimpulan dari hasil kajian saya terhadap surat Al-Asr ini. Di antaranya ada 4 hal ya yang nanti akan saya sampaikan di akhir sesi pertemuan kita di sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan sebab turunnya atau asbabun nuzul surat Al-Asr ini, diceritakan bahwa dulu orang-orang jahiliyah, oleh orang Arab jahiliyah ya. Ini Syekh Muhammad Abduh menyampaikan, mereka itu di waktu asar ya, berarti di waktu ya seperti sekarang ini gitu ya. Di waktu asar mereka itu sering bersantai-santai gitu ya, ngobrol, sampai akhirnya saling menghina, saling menggunjing, saling menyudutkan, sampai dari hasil obrolan-obrolan di setiap sore asar itu terjadilah perselisihan di antara mereka gitu. Bahkan sampai mereka itu menyampaikan ungkapan kutukan gitu ya, semacam kutukan terhadap waktu asar gitu. Nah ini nanti dijawab dalam surat Al-Asr ini seperti apa. Dan surat Al-Asr ini juga
bukan, ini sebagai peringatan ya, bukan waktu asar yang salah, tetapi merekalah yang salah ya. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah saat itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang menarik ya, keutamaan. Jadi sangat banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Asr. Di antaranya ya, para sahabat itu dulu ketika bertemu kemudian sebelum berpisah itu selalu membaca surat ini. Membaca surat Al-Asr. Makanya kalau dalam khutbah Jumat itu, di khutbah kedua, khatib Jumat itu selalu membacakan surat ini. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selalu begitu. Karena ternyata ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh para sahabat. Berarti kalau sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat kemudian Rasulullah tidak melarangnya, maka berarti ini menjadi sunnah. Dan ini disebutkan dalam hadis Imam At-Tabrani, riwayat dari Ubaidillah bin Hafs ya. Dia berkata bahwa ada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika bertemu mereka tidak akan berpisah melainkan salah satu dari mereka berdua ini membaca surat Al-Asr ini. Baru setelah selesai membaca surat Al-Asr, baru mengucapkan salam dan mereka berpisah. Ini juga diriwayatkan oleh hadis-hadis yang lain, misalkan Imam Baihaqi dari Abu Huzaifah. Artinya ini sangat luar biasa berkaitan dengan surat Al-Asr ini. Bahkan di beberapa buku ya disebutkan yang mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Misalkan di dalam kitab yang ditulis oleh Amru Khalid, judulnya Khawatir Qur'aniyah, jadi lintasan-lintasan hasil tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Beliau mengutip perkataan Imam Syafi'i yang menyebutkan seandainya Al-Quran ini tidak turun kecuali surat ini, maksudnya surat Al-Asr ini, maka sudah cukup bagi kita manusia, cukup hanya dengan satu surat ini. Gitu. Pendapat yang lain misalkan yang disampaikan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil dalam bukunya Awal Marrah At-Tadabbur Al-Quran, beliau juga sama mengutip perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan hujah kepada hambanya selain surat ini, selain surat Al-Asr, niscaya surat ini telah mencukupinya. Begitupun Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan, sama beliau juga mengutip perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan seandainya manusia memikirkan surat ini, pasti surat ini cukup bagi mereka. Dan masih banyak ya, di skripsi saya dulu itu saya banyak menjelaskan tentang keutamaan surat ini, banyak sekali, sehingga saya sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan surat ini. Artinya walaupun surat ini pendek, hanya terdiri dari 3 ayat, tetapi ini mencakup seluruh konsep kehidupan kita sebagai seorang muslim. Sampai Imam Syafi'i tadi menyatakan cukup bagi kita kalau seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja. Jadi dari 114 surat, cukup surat ini aja, ini sudah mewakili seluruh isi Al-Quran. Betapa ini sudah mencakup seluruh pesan-pesan yang dalam Al-Quran. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu diawali dengan wal asri. Wow, ini adalah qasam, ya, sumpah. Al asri ini adalah waktu, demi waktu atau demi masa. Maka para ulama menjelaskan, ada yang mendefinisikan atau mengartikan demi masa atau demi waktu, atau demi waktu asar itu sendiri. Al asr, ain sodro, ya, al asr.
waktu asar. Ya, sehingga tadi asbabun nuzulnya itu adalah orang-orang jahiliyah dulu sering berbincang di waktu asar, dan perbincangan yang negatif tentu saja. Ya. Tetapi dari beberapa arti tadi, yang paling kuat menjelaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya waktu, intinya begitu. Jadi berbicara waktu ini kan sangat banyak ya. Kalau orang-orang Barat mengatakan waktu adalah uang gitu ya. Kalau kita bukan. Ya. Kalau umat Islam itu waktu adalah kehidupan gitu ya. Atau waktu itu adalah ibadah. Karena semua dimensi kehidupan kita bisa bermakna ibadah kalau bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang muslimah. Maka kaitannya dengan waktu ini, misalkan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari hari ini. Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari hari ini, esok harinya. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali lagi esok. Gitu. Bahkan dalam ungkapan yang lain, bahwa jika hari ini itu sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya kita adalah rugi. Harapannya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu semua banyak ya kajian-kajian yang berbicara tentang konsep waktu. Bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi pernah mengatakan dalam sebuah bukunya ya, bahwa kata beliau, al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu itu bagian dari solusi. Waktu itu bagian dari solusi. Maksudnya apa? Bahwa seiringnya berjalannya waktu, problematika yang kita hadapi itu akan selesai seiring dengan berjalannya waktu. Seiring dengan berjalannya waktu, yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Seiring berjalannya waktu, yang tadinya cara pemikiran kita belum dewasa, belum bijak, seiring dengan berjalannya waktu, cara berpikir kita menjadi bijak, cara berpikir kita menjadi dewasa, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali berbicara tentang waktu. Jadi misalkan termasuk Imam Muhammad Al-Ghazali juga menulis Jadid Hayatak gitu ya, perbaharui hidupmu. Ini berbicara tentang waktu gitu. Semuanya berbicara tentang waktu. Maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sampai membuat sebuah surat yang judulnya itu tentang waktu, Suratul Asr. Gitu. Sampai bersumpah, wal asri, demi waktu, demi masa. Ini menunjukkan betapa waktu itu sangat berharga bagi kita sebagai seorang muslim muslimah. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara waktu, di ayat yang kedua, betapa manusia itu banyak yang rugi gara-gara waktu ini. Sehingga di ayat yang kedua ini dijelaskan, innal insana lafi khusrin. Inna taukid, yang penekanan. Al insana la, lafi ya, lam, fi itu juga sama, taukid. Jadi ada dua penekanan di sini. Ya, kalau dalam kajian bahasa Arab ini ada dua taukid. Inna harfu taukid, kemudian la juga harfu taukid. Ini menunjukkan bahwa benar-benar bahwa manusia ini banyak sekali yang terjerumus, yang rugi gara-gara melalaikan waktu. Sampai Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kedua ini menekankan dua kali penekanan, innal insana la lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan rugi.
Bahkan kalau Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan kepada kita, ya, kenapa khusrin ini dalam bentuk nakiroh, ya, umum gitu kan? Kalau ma'rifah itu khusus, kalau nakiroh itu umum, karena kerugiannya itu bukan hanya satu, tapi kerugian yang banyak, kerugian yang besar, kerugian yang beragam, sehingga menggunakan bahasa umum, khusrin, menggunakan bahasa nakiroh kalau kajian bahasa Arabnya. Jadi betapa manusia ini akan sangat banyak mengalami kerugian, kerugiannya beraneka ragam, bermacam-macam, kerugiannya sangat besar yang melalaikan waktu. Jadi kalau kita berbicara 24 jam kehidupan kita gitu ya, dari mulai misalkan bangun subuh, kemudian sholat subuh gitu ya, kemudian kita misalkan membaca Al-Quran, kemudian sarapan, mandi, segala macam, bekerja, pulang kerja, malam istirahat, terus 24 jam yang kita lakukan, kita bisa mengevaluasi ya, seproduktif apa waktu yang kita miliki gitu ya. Produktivitas, nanti ini berbicaranya produktivitas kalau dalam kerja gitu ya. Nah ini sangat banyak. Nah penjelasan Al-Quran ini bagaimana yang dimaksud dengan khusrin, yang rugi ini. Nah yang ayat yang terakhirnya, ayat yang ketiga, kita bisa terhindar dari yang namanya tadi khusrin, kerugian yang sangat besar, kerugian yang beraneka ragam, dikecualikan kecuali ini, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman menganggap ataupun meyakini, amanu, meyakini bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Maka bagi orang yang beriman tidak ada istilah berleha-leha di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam yang nanti di akhirat akan kita panen. Itu konsep dunia menurut kita sebagai orang yang beriman, amanu. Maka di lanjutan ayat ini, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Banyak beramal soleh, baik itu yang sifatnya kewajiban, ya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, ataupun yang sifatnya itu amalan-amalan sunnah. Ya, amalan-amalan wajib itu sholat wajib. Kalau kita sebagai seorang suami, kepala rumah tangga, mencari nafkah wajib, gitu ya. Kita sebagai seorang ayah, mendidik anak adalah kewajiban kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga dirimu dan keluargamu. Bagaimana memberikan terbaik, pendidikan terbaik terhadap anak-anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam api neraka, itu kewajiban. Ya, amalan-amalan sunnah banyak ya, baik itu sholat sunnah, saum sunnah, kemudian yang berkaitan dengan harta, sedekah, itu amalan-amalan semua yang bisa kita lakukan. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Termasuk juga ketika kita berzikir, ya, bertasbih, beristighfar, tahlil, la ilaha illallah, itu semuanya amalan-amalan yang bisa kita lakukan, wa amilus solihat. Kemudian wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau kita berbicara saling menasehati ini, karena manusia ini adalah makhluk al-khata wa nisyan. Kita itu sebagai makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala yang sering lupa dan sering melakukan kesalahan. Maka ada prinsip
tawasau. Tawasau ini bentuknya kan jamak. Berarti yang namanya tawasau itu bukan sendiri. Kalau jamak itu berarti berjamaah atau beramal jama'i. Ada interaksi. Tawasau itu berarti saling menasehati. Ya, saya dinasehati oleh jamaah semua, saya menasehati jamaah. Jadi saling. Jadi bukan satu arah, tapi dua arah. Makanya bahasa Al-Qur'annya itu tawasau. Maka di sini dijelaskan pentingnya yang namanya bebarengan. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita dalam melakukan kebaikan itu berjamaah. Kenapa berjamaah? Supaya tadi saling menguatkan. Ada yang sudah lupa diingatkan, ingat lagi. Ya, ketika sudah mulai lalai sholatnya atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain diingatkan. Tapi nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah sendiri-sendiri. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Nanti hisab itu di hadapan Allah sendiri-sendiri masing-masing. Jangankan kita sesama teman kerja di kantor, suami istri dengan anak juga nanti hisabnya sendiri-sendiri masing-masing. Suaminya dihisab, istrinya dihisab masing-masing. Gak ada istilah gak apa-apa dosa istri saya tanggung sama saya gitu. Atau sebaliknya, udah dosa suami saya yang nanggung. Di akhirat Gak ada istilah itu. Yang ada adalah sendiri-sendiri dihisab. Tetapi ketika kita beramal soleh, saat ini berada di dunia berjamaah. Makanya amal berjamaah itu beda dengan amal sendiri. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Bahkan di riwayat yang lain 36. 27 kali lipat dibandingkan kita beramal soleh hanya sendirian. Sama ketika misalkan kita juga infak sedekah. Kalau kita infak sedekah sendirian mungkin maksimal 1 juta 2 juta. Tapi kalau kalian infak sedekah babarengan, bisa jadi sebulan itu bisa, karena misalkan dari 10 orang, 20 orang, 50 orang, 100 orang, itu bisa luar biasa. Dampaknya signifikan terhadap misalkan terhadap fakir miskin dan duafa. Itu dampak ketika kita berjamaah. Jadi kalau beramal soleh itu di dunia itu harus berjamaah, harus bebarengan. Sehingga sekarang banyak ya sedekah bebarengan dan lain sebagainya, tahajud bareng. Ya, itu semuanya adalah karena kita butuh itu, manusia butuh itu di dunia ini. Butuh penguatan, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Dan dijelaskan di menurut siapa ini? Ar-Razi ya. Ar-Razi ini seorang mufassir, Fakhrur Razi ya namanya. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Jadi kan untuk sholat wajib itu godaannya sangat luar biasa. Karena setan gak akan tinggal diam, itu masalahnya ya. Ketika kita mau berbuat baik, itu selalu ada yang menggoda. Siapa musuh abadi kita? Setan. Jadi kata beliau, kebenaran itu berat. Kebenaran akan senantiasa diuji. Ya, kita mau sholat ada aja godaannya. Kita mau infak ada aja godaannya. Kita mau sedekah ada aja godaannya. Kita mau berbuat baik itu selalu ada godaannya. Oleh karena itu, kata beliau, penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasehati. Karena berat tadi. Gitu. Atau yang lainnya, kenapa disandingkan dengan sabar? Karena ajaran agama ini benar, kebenaran. Sedangkan sabar ini adalah menahan hawa nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau yang lebih baik. Begitu. Ya. Jadi saling beriringan. Karena tadi akan ada ujian yang akan merintangi kita untuk melakukan kebenaran, untuk beramal soleh, maka harus diiringi dengan sabar. Puasa misalkan, puasa wajib, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi dengan babarengan, walaupun tidak sahur, kalau puasa Ramadan, walaupun kesiangan sahurnya gitu kan suka ada aja ya dalam 30 hari atau 29 hari Ramadan tuh suka aja kesiangan gitu. Sekali atau dua kali kesiangan tidak sahur.
Tapi kenapa kita bisa sampai selesai maghrib walaupun tidak sahur? Karena tadi babarengan, semuanya juga pada puasa. Kenapa misalkan begitu mudahnya kita melakukan tahajud tiap hari, tiap malam? Kalau di dalam Ramadan kan istilahnya tarawih. Kita bisa tiap hari melakukan tahajud. Nama lainnya tarawih di bulan Ramadan. Karena berjamaah, babarengan. Karena kondisi lingkungan yang mendukung itu, sehingga kita begitu mudahnya kita membaca Al-Quran, begitu mudahnya kita sholat tarawih, karena semuanya dilakukan babarengan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup di surat ini, yang pertama adalah surat pendek yang terdiri hanya 3 ayat ini ya, tercermin manhaj yang lengkap bagi kehidupan manusia sebagaimana dikehendaki Islam. Surat ini juga mengidentifikasi umat Islam dengan hakikat dan aktivitasnya dalam sebuah paparan yang singkat yang tidak mungkin dapat dilakukan selain Allah. Jadi prinsipnya itu adalah prinsip waktu, prinsip bahwa ketika kita menyia-nyiakan waktu kita akan rugi. Maka supaya kita tidak rugi, kita harus meyakini, beriman, kemudian beramal soleh. Ini tidak bisa dipisahkan. Ya, amanu wa amilus solihah itu nggak bisa dipisahkan. Karena keimanan ini harus diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi amanu wa amilus solihah ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Terus bagaimana supaya kita tetap bisa menjaga keimanan dan kita juga tetap bisa konsisten kita melakukan amal soleh, yaitu dengan 2 perangkat, watawasau bil haqi, watawasau bis sabr. Saling menjaga kebenaran ini dan kita juga sabar dalam memegang teguh kebenaran ini, memegang teguh al-Islam ini. Kemudian yang kedua, manhaj ini adalah iman, amal soleh, saling menasehati untuk mentaati kebenaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Ya, semua orang merugi kecuali yang memiliki 4 kriteria ini. Gitu. Dan yang terakhir, nah ini yang ingin saya sampaikan tadi. Yang terakhir adalah dalam ilmu manajemen, nah ini kesimpulan dari saya pribadi ya. Dalam ilmu manajemen, ya, surat ini juga menjelaskan tentang manajemen perbaikan diri. Nah, saya mengistilahkannya ada 4. Yang pertama adalah fokus. Ya. Jadi ketika kita fokus dengan apa yang kita harapkan, ya, misalkan seorang pelajar ketika dia ingin melanjutkan kuliahnya di bidang A, dia fokus akan melakukan persiapan-persiapan sehingga tercapai. Kenapa? Karena waktu kita terbatas, energi kita terbatas. Kalau tidak fokus, akhirnya kita tidak memiliki kompetensi apapun yang itu menjadi kepakaran kita. Makanya butuh fokus. Kenapa butuh fokus? Karena waktu kita terbatas, energi kita juga terbatas, kesempatan kita juga terbatas. Maka dari awal itu harus fokus apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, yakin. Ya, saya mengistilahkannya itu yang kedua itu yakin. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita ketika kita bersungguh-sungguh untuk meraih cita-cita yang ingin kita raih. Misalkan kita punya cita-cita ingin berangkat haji. Kita akan fokus dalam mindset kita, berarti mulai dari nabung. Kita baca-baca tentang fikih haji dan seterusnya dan seterusnya. Apapun yang kita inginkan harus yakin dulu dari kita. Ini kan berbicara amanu. Iman itu yakin, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dikaitkan ke yang lain itu bisa, ya, sangat mudah. Kemudian yang ketiga, saya mengistilahkannya itu unggul. Bahwa ketika kita ingin mencapai sesuatu yang itu menjadi fokus kita, maka aktivitas
amalan-amalan yang kita lakukan harus amalan-amalan terbaik, unggul. Misalkan seorang pegawai yang ingin punya prestasi, pasti dia akan bekerja tidak sama dengan pegawai yang lain. Pasti dia akan lebih daripada pegawai yang lain, karena dia ingin mencapai bahwa saya ingin punya prestasi di tahun ini. Begitupun seorang pelajar, ketika dia ingin menjadi bintang kelas di kelas tersebut, maka cara belajar dan cara mengerjakan tugas dan apapun itu pasti beda. Dia memiliki cara terbaik. Makanya saya menyebutnya itu adalah unggul. Dan yang terakhir adalah peta jalan, guidance. Jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini adalah peta jalan. Jadi petunjuknya ada, roadmapnya ada. Bahwa orang itu ingin mencapai kesuksesan, step by stepnya itu ada. Ya mungkin kalau bahasa sekarangnya benchmark gitu ya. Lihat orang-orang yang sudah sukses. Kalau sebuah perusahaan atau sebuah lembaga, lihat lembaga atau perusahaan-perusahaan yang sudah sukses. Seperti apa mereka meraih kesuksesan tersebut. Sudah ada jalannya. Ibarat kita mau ke Bandung, sudah ada jalannya kan ke Bandung itu. Jangan sampai kita nyari jalan sendiri. Nyari jalan sendiri itu kemungkinannya ada dua, ya kan? Kalau nyari jalan sendiri kemungkinannya ada dua. Kemungkinan yang pertama kita tidak sampai karena tersesat. Kemungkinan yang kedua, ketika pun kita sampai, sampainya lambat. Nyampe sih nyampe, gitu. Harusnya misalkan ditempuh kalau naik kendaraan itu hanya 1 jam atau 2 jam. Ini karena kita pingin nyari jalan sendiri, bisa jadi mungkin 27 jam, bahkan lebih dari 8 jam kita baru nyampe. Nah sama, ini juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan garis itu, sudah memberikan jalan ini, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Tapi kita masih mencari jalannya sendiri. Maka peta jalan ini sangat penting bagi kita seorang muslim. Jadi ketika dikaitkan ke dalam kehidupan kita, ini sangat luar biasa surat Al-Asr ini. Ada fokus, yakin, unggul, dan yang keempat ini adalah peta jalan. Ya. Jadi ketika dikaitkan ke karir kita, ketika dikaitkan ke motivasi buat anak-anak kita untuk mencapai cita-citanya, kaitkan ke bisnis, kaitkan ke apapun, ini sangat relevan surat Al-Asr ini. Jadi bahasa Al-Qur'annya itu adalah innal insana lafi khusrin. Tidak innal muslim, tapi innal insana. Al-insan itu kan umum. Mau kafir mau muslim, ketika tidak memanfaatkan waktunya rugi. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Makanya bahasa Al-Qur'an itu al-insan, bukan al-muslim atau al-mu'min, bukan. Tapi bahasa Al-Qur'annya di sini al-insan. Insan itu berarti umum, manusia seluruhnya. Mau kafir, mau muslim, sama. Ketika tidak memanfaatkan waktunya, tidak fokus dengan apa yang dicita-citakannya, maka dia akan rugi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tadabbur kita di sore hari ini, yaitu surat Al-Asr. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan, saya tutup. Walafumikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.